Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk materi pertemuan terakhir ya. Jadi saya rangkumkan jadi satu video saja, eh, yaitu tentang pembahasan materi pembuatan video dan foto menggunakan aplikasi Lumion. Eh, karena berhubung Lab Studio tidak bisa digunakan, jadi kita melakukan maksudnya saya akan membuat sebuah video yang tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin saya langsung saja ya, tanpa berbasa-basi. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah untuk yang pengguna Lumion di bawah Lumion 9 atau Lumion 10 lah, Lumion 10 ke bawah, diharapkan mencoba untuk membuka SketchUp terlebih dahulu. Karena takutnya um, data SketchUp kalian itu lebih tinggi daripada data Lumionnya. Jadi kita harus mengkecilkan data SketchUp, maksudnya itu tahun SketchUp-nya. Misalkan contoh kalian menggunakan SketchUp 2021. Tapi kalau misalkan kita menggunakan komputer di lab, dia itu adalah Lumion 6. Lumion 6 itu tidak akan mensupport data dari SketchUp 2021. Jadi kita harus mengubah dulu file yang kita sudah bikin modelnya di SketchUp 2021 kita ubah ke SketchUp 2013 atau 2014, tapi kita coba aja kita ubah di 2013 dengan cara kita buka file di sisi kiri, kemudian kita lakukan save as, kemudian kita tulis saja uh, apa ya, file bebas namanya, misalkan contoh tugas video Lumion 2013. Terus udah kita file name udah kita ubah, terus kita ubah aja yang di bagian save as type-nya. Itu banyak banget, sampai sampai SketchUp version 8 pun ada gitu, tapi kita pakai aja yang version 2013. Kemudian save, tunggu sampai namanya berubah. Contoh tugas video Lumion 2013. Kemudian jangan di jangan digerakkan atau dilakukan pergerakan apa, langsung aja dimatikan SketchUp-nya. Kemudian kita langsung masuk ke Lumion yang sudah dibuka. Nah, saya menggunakan Lumion 2012. 2000, Lumion 12 maaf ya. Lumion 12, jadi tampilannya kurang lebih hampir sama, tapi ada beberapa tampilan atau kata yang sedikit berbeda dan ada beberapa fitur yang mungkin di Lumion bawah 2000 Lumion 12 ke bawah mungkin tidak ada fiturnya di sana. Jadi dimaklumin saja. Jadi gunakan saja Lumion apapun karena hasilnya akan kurang lebih sama. Jadi kita pakai jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita create new. Kita create new project. Coba kalau misalnya tampilan pasti ada create new project atau kita menggunakan example. Example kan udah hasil tampilan jadinya ya. Tapi kita tidak akan melakukan hal itu. Kita balik lagi ke create new project. Oke. Kita bisa pilih yang paling atas, yang pojok kiri atas saja, plain environment gitu ya. Atau mungkin kalian mau coba di site lain gitu yang memang sudah tidak mau di lahan kosong yang datar gitu, mungkin bisa coba di mana ya gitu ya. Tapi kita pakai plain environment, klik saja loading template-nya gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah men-save as data SketchUp kita atau model kita itu ke 2013. Nah, perhatikan di Lumion ini ada tampilannya itu adalah content library. Kalau di punya saya ya, kalian mungkin ada di sisi sini. Kalau yang Lumion 6 ada juga content library. Dia itu ada import model. Di situ isinya dan nature itu adalah objek-objek yang sudah teranimasi gitu ya, atau objek yang sudah didesain sama Lumionnya. Jadi tinggal kita bisa pakai aja gitu ya. Atau apa sebutannya itu ya, fasilitas yang diberikan Lumion. Jadi kita tinggal taruh aja di posisi yang kita inginkan. Nah, bisa juga kita mengimport data-data dari SketchUp, dari beberapa, mungkin dari misal kalau kalian pakai selain SketchUp mungkin bisa juga di sini. Nah, sebelum saya lanjutkan ke
pembahasan tentang library, materials, dan landscape, dan weather. Mungkin ada beberapa kemarin teman-teman yang belum masuk ya, belum hadir. Nah, saya balik lagi ke shortcutnya tuh. Coba lihat di sisi kanan, tuh di pojokan ada namanya shortcut high keys. Kalau fungsinya itu adalah untuk menaikkan posisi views ya. Jadi misal kalau kita tekan key, dia akan posisi naik gitu viewsnya. Sedangkan kalau kita tekan E, dia akan posisinya menurun gitu. Jadi itu untuk shortcutnya. Kemudian ada namanya movement keys. Movement key ini menggunakan WASD seperti seperti game pada umumnya ya. Jadi kita Lumion ini base-nya itu kayak memang bermain game, tapi fiturnya itu untuk membuat video atau membuat sebuah gambar animasi gitu. Caranya tinggal kita W itu ada maju, A adalah belok kiri, S itu adalah mundur, dan D itu adalah untuk belok ke kanan. Kemudian misalkan contoh kalian itu pergerakannya kan ini menurut kalian agak cepat nih WASD aja, misalnya pengen agak pelan bisa menggunakan slow speed atau space gitu ya. Jadi ditekan W-nya sekaligus sama space, dia akan berjalan lamban. Kemudian ada juga kita speed up. Contoh, misalkan kalian WASD juga tapi ngerasa cukup masih pelan gitu. Bisa kalian gunakan shift, tekan shift-nya di sebelah kiri kalian atau sebelah kanan. Bisa kalian tekan WASD-nya, dimainkan sesuai mau gerak ke sisi mana dia akan speed-nya akan meningkat satu kali. Tapi jika kalian menggunakan shift sama spasi sekaligus dan sambil menggerakkan movement key-nya, dia akan bergerak lebih cepat, 2 kali lebih cepat dibanding normalnya. Nah, kurang lebih begitu untuk shortcut-shortcutnya. Nah, di sini ada sumbu X, Y, Z-nya ya. Jadi bisa kita lihat di sini sumbunya. Nah, oke. Saya balik lagi langsung ke masalah konten library gitu ya. Atau di sini kayak lebih ke perpustakaan Lumionnya gitu. Nah, karena kita udah bikin model di SketchUp tadi, kita tinggal klik import model aja di sini. Klik import, pilih import models. Kemudian cari bentukan place atau gambar icon seperti ini yang ditulisannya itu place kalau tidak salah. Tapi kalau di Lumion 6 kurang lebih hampir sama saja, tidak ada yang berbeda. Kemudian di sisi sini ada namanya select atau M shortcutnya. Kemudian ada rotate atau R untuk shortcutnya. Kemudian scale itu L. Kemudian ada untuk delete. Nah, di sini ada untuk misalkan kalian sudah menaruh objek kalian di satu tempat. Nah, ini untuk menggerakkan objek kalian ke bebas sembarang tempat gitu ya atau bergerak secara bebas. Kemudian di sini ada move vertikal. Dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah saja. Sedangkan move horizontal dia akan bergerak ke kanan, ke kiri atau bergerak secara horizontal. Nah, ini kemudian ada type in. Ini untuk adalah ukuran kalau tidak salah ya. Tapi yang kita bakal lakukan sekarang adalah kita menggunakan place di sini. Place di sini kita akan memasukkan objek yang kita akan sudah bikin sebelumnya di SketchUp. Yang harus kita lakukan adalah kita hanya harus mengimport new model di sini. Nah, kemudian cari file kalian sudah kalian save tadi di mana peletakannya. Kemudian kita lakukan saja di sini klik saja yang sudah kita bikin. Contoh tugas video Lumion 2013. Kemudian kita klik open saja. Nah, dia akan tampil seperti ini. Apakah kalian sudah setuju kategori foldernya itu apa ya gitu ya. Kemudian kalau kalau yakin itu folder kalian, kita import kan. Kemudian klik OK saja. Kita tunggu saja sampai proses importnya selesai. Jadi sabar saja. Kemudian tinggal kita taruh di posisi yang kalian inginkan. Misalkan contoh saya taruh di bagian sini gitu ya. Oke, ini seperti ini. Nah, kemudian ini udah model kita udah kita posisikan di seperti ini. Udah posisi seperti ini, berarti sudah kita harapkan. Misalkan contoh saya tadi itu agak lebih tinggi tanahnya. Misalkan saya pengen dia posisi ininya kan harusnya segini, tapi
yang bisa kelihatan di bagian situ bagian hanya sedikit segelintir saja. Jadi saya pengen menaikkan. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya bikin modelnya adalah posisinya dia itu lebih tinggi daripada tanah pada umumnya gitu ya. Jadi misalkan contoh saya mau menaikkan harusnya setinggi gini ya, setinggi segini tapi dia tertutup sama tanah di lumennya. Jadi saya pengen ubah posisinya itu move vertikal contohnya. Nah, tinggal saya naikkan aja. Nah, sampai kira-kira oh ini lebih ketinggian, berarti harus dibawain sampai pas gitu kira-kira. Ini masih tinggi, cukup tinggi, mungkin segini aja udah cukup. Oh gini, segini udah. Atau misalnya kalian nggak mau di posisi itu, mau posisinya bebas, bisa juga begitu ya. Jadi saya balikin lagi posisinya ke move horizontal segini atau move vertikal kanan kiri aja gitu, bisa dimainkan. Oke, saya kayak gitu. Jadi itu fungsi untuk place-nya. Mungkin kalau untuk rotate tinggal sama aja seperti yang sudah kalian pelajari. Mungkin misalnya kalian pengen ngadep ke bagian barat, depan bangun kalian pengen ke bagian barat gini, atau mau di bagian selatan, selatan sini ya. Jadi secara tempat depan kalian, oh ini tempat depannya ini, berarti pengen bagian ke bagian selatan. Gitu, oke, contoh gitu. Jadi fungsi rotate bisa kita manfaatkan untuk seperti itu. Kemudian mungkin saya coba edit dulu untuk kita bahas dulu tentang library dulu, nanti kita baru masuk ke material. Mungkin karena ini kan masih cukup gersang ya, tidak ada pepohonan, mungkin kita bisa manfaatkan nature di bagian konten library-nya atau perpustakaan bumianya. Kita klik saja nih nature. Kalau saya gini, kemudian pastikan kalau kita pengen membuat atau menaruh sebuah perpustakaan atau objek yang ada di Lumion, kita harus pastikan dia udah terklik pada icon place. Ya, bukan select ataupun rotate gitu ya. Jadi misalnya kalau select dia tidak akan timbul pop up untuk apa aja sih yang bisa kita gunakan di nature gitu. Jadi harus pastikan di place. Nah, kalau tampilan di Lumion 12 dia akan tampil seperti mini icon. Sedangkan kalau di Lumion 6 itu kalau nggak salah dia akan tampil seperti pop up icon gede gitu ya, menutupi gambar kalian. Nah, jadi mungkin coba aja kalian coba cari-cari pohon yang kira-kira, misalkan contoh saya mau gunain pohon akasia. Pohon akasia dengan ada beberapa jenis tipe yang saya di Lumen 12 saya. Jadi saya klik aja contoh yang akasia RT ini aja. Oke, contoh satu. Itu ya. Mungkin saya taruh satu. Mungkin juga saya pengen bikin pohon akasia ini cukup banyak. Nah, bisa kita manfaatkan di sini namanya ada mesh placement. Atau kalau misalkan pengen yang banyak banget atau cluster sekaligus yang kayak hutan gitu ya, bisa bikin kayak cluster mob itu. Jadi kayak dia dempet banget gitu. Ini kayak gitu. Tapi kita tidak menginginkan itu, jadi saya hapus saja. Satu gitu ya. Itu. Atau di cancel aja gitu. Ini dihapus saja. Karena saya tidak menginginkan itu, saya balik lagi ke place. Kalau kita delete kan menghilang lagi kan icon mini iconnya di sini. Kemudian mini mini iconnya hilang, kemudian kita klik aja ke place lagi. Misalkan saya pengen yang sejajar gitu, rapi gitu ya, gitu contohnya. Tinggal klik aja tadi mesh placement yang saya bilang, mesh placement mungkin contoh pengen ada tambahan pohon yang akasia 3 di sini, tambah akasia 3, tambah akasia 2 biar jadi ada variasi. Kemudian pengen ada 6 pohon mungkin ya, 7 pohon mungkin atau 8 pohon. Dengan jarak mungkin belum tahu, kita klik aja di bagian sini. Misalkan dari pojok situ sampai pojok sini. Kita pengen ada pohon akasia. Otomatis dia akan membuat jarak setiap pohon dan rapi gitu. Atau misalkan kalian pengen dia random spacingnya agak beda-beda gitu ya, bisa dimanfaatkan random spacingnya. Jadi jarak antar pohon tuh beda-beda. Atau pengen ya pohonnya itu agak ini agak random posisinya, tapi dia dengan jarak antar pohon sama gitu. Atau pohonnya pengen di place on the ground, ini kalau saya kurang tahu apa maksudnya, tapi kayaknya lebih ke jatuh ya.
bahwa posisinya peletakannya ada di tanah atau di model kalian gitu. Kurang lebih dia naik pohonnya kan. Kita coba kita aja. Mungkin direction ini dia lebih ke posisinya dia directionnya kemana gitu, 180 derajat kan putarnya atau gimana, tapi kita sholat gitu kayak biasa saja. Nah itu fungsinya ya, jadi ada mesh. Kalau misalnya kalau dari pohon kita oke aja, kita saya balik ke select dulu atau place aja, tapi kita ini untuk single placement itu kita misalkan contoh satu pohon aja, misalnya ini di sini ya di belakang rumah misalkan, diingat digunakan shortcut untuk movementnya, dimainkan misalkan contoh ada pohon satu gini, terus saya pengen rotate-nya, aku nggak mau arahnya ke situ aja gitu. Misalkan ya kayak gitu. Jadi misalkan sini contoh saya pengen hapus satu, ya udah bisa hapus satu aja, jadi misplacementnya bisa disesuaikan. Nah, contohnya gini. Nah, kita udah dapat tuh pohonnya satu tadi, kita pakai single placement jadi satu aja. Kalau misalnya mesh placement ya kayak sejajar tadi. Kalau cluster placement ya dia bakal bikin yang kayak kumpulan-kumpulan pohon ya, cluster namanya kan. Kalau pin kita bikin kayak gini ya udah jadi kayak memang hutan gitu. Jadi hapusnya kayak gini juga gitu ya. Jadi banyak fungsi, jadi nggak terlalu pusingkan. Ada single, ada mesh placement dengan sejajar, atau kita bikin seperti cluster gitu ya. Nah, mungkin ada banyak jenis-jenis yang lainnya, misalnya kayak find detail trees, ada find detail planes, banyak banget ya. Misalkan contoh saya mau tambah tanaman di sini, tanaman apa ya, misalkan tigris atau penampungan kayak gini di bagian sini. Misalkan saya pengen nanam kaktus, nah gede banget kaktusnya. Mungkin kaktusnya kegedean bisa di contoh ya, kita belum gunain manfaatin scale, misalkan kita masang kaktus di bagian depan rumah kita nih, tapi kaktusnya gede banget ya, square proporsi kegedean. Contoh kita bisa manfaatin scale, tidak bisa ya, manfaatin scale di sini bisa dimanfaatin scale-nya kayak gini. Misalkan kita pengen kaktusnya segede ini aja, tapi sebenarnya ini kan jadi kurang, kayak proporsinya kurang gitu. Tapi manfaat scale itu bisa diklik dulu yang di bagian pohonnya itu biru itu, diklik, nanti kita klik scale saja, seharusnya bisa. Oke, mungkin coba kita pakai pohon yang lain aja, balik ke place lagi, pastikan di place. Contoh kita pakai tanaman ini tuh, maaf, kita pakai tanaman yang ini aja mungkin. Dan juga cari misalkan yang dia proporsinya pas gitu ya, jangan eh, manfaatin skillnya biasanya untuk objek-objek tertentu aja. Misalkan kita mau tanam bunga di sini gitu ya, kayak gini misalkan. Kemudian juga ada namanya people, misalkan di sini ada, oh misalkan kita mau pakai nih ada anak kecil gitu di sini contoh, anak kecil terus lagi bermain pesawat-pesawatan misalkan ya, terus ada anak kecil juga di sini kakaknya jalan di sini contohnya gitu. Jadi banyak manfaatnya, misalkan tadi people apa aja ada jenis-jenisnya, ada hewan juga di sini misalkan animal. Oh siapa kemarin saya lihat ada Anca bikin babi di situ ngikutin anaknya. Dari hewan peliharaan bisa gitu kan contohnya kan. Kemudian ada juga mobil, misalkan contoh di sini misalnya garasinya ada mobil, door nya bisa kita taruh saja, terus taruh mobil di bagian sini misalkan gitu ya, bisa kita manfaatkan, tinggal di touch up sebaik mungkin aja. Misalkan juga nih mobilnya pengen warnanya berbeda, diklik aja warnanya terus kita ubah gitu ya. Atau dipilih warna yang mau lebih cian atau apa gitu. Kemudian pengen eh, desain sipetnya mana, orang Jepang misalnya contoh, kayak close gitu blank, oke aja gitu ya. Kemudian show driver, bisa kan kalau kalian mau orang di rumah kayak gini kan bisa bisa kelihatan orangnya atau enggak. Jadi kalau misalkan lagi di parkiran nggak mungkin ada orang kan, tinggal di aja. Sampainya mau mau lebih kilat pakai metalik poinnya dimantin, jadi nyalain misalnya kalau malam hari gitu ya. Bisa kita manfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen nanti weathernya di malam kan bisa. Oke, kurang lebih gitu. Kemudian mungkin kita masuk aja ke objek. Objek ini biasanya manfaatnya kita klik paste, dia itu adalah
lebih ke barang-barang objek tertentu, misalnya kayak untuk interior, tapi juga ada untuk hal-hal. Oke, saya lanjutin ya. Tadi kita bahas objek. Objek itu ya banyak jenisnya. Misalnya kayak kontainer itu kan bagian luar juga bangunan ya. Tapi ada juga yang bagian indah bangunan. Contoh di sebelah bangunan kita ada namanya house gitu ya. Kita cari house, kita bikin house di sebelah di rumah kita. Ini contoh ya, cari yang sudah ada desainnya dari Union. Bahkan ada tetangga di sebelah rumah kita gitu. Orientasinya salah, mungkin orientasinya ke arah depan sini biar sama-sama pas. Nah, misalkan oh ini move-nya masih kurang ini nih, kurang kurang pas, agak belakang dikit, pakai yang aja yang itu. Kalau misalkan kita pakai ini takutnya dia akan naik ke atas juga, kadang-kadang gitu kelemahannya. Jadi pakai aja yang vertikal ke belakang, pasti dia ke belakang udah gini. Nah, udah gitu. Jadi kita ada tetangga gitu misalkan. Oh ya sama, misalkan objek sini, misalkan interior kalian kan udah didesain nih di dalam ini. Mungkin saya masih ada kurang ya, contoh ya, balik ke dalam, klik objek, misalkan kita pilih place tadi, ingat, misalkan kita pengen ada sebuah meja. Nah, misalkan pengen sebuah meja nih, tinggal taruh aja, misalkan contoh, sini belum ada meja gitu ya. Atau misalkan di sini ada eh, makanan, misalnya ada apel di meja sini. Nah, contoh gitu. Itu ada beberapa yang bisa kita gunain untuk objek. Misalkan di sini juga ada lampu, misalkan lampu collection gitu. Contoh di sini depan rumahnya ada lampu gini, misalkan. Kemudian di gardennya ada namanya nih ada juga kayak bathtub gitu ya, misalkan contoh di sini. Sini ada tempat kopi, kemudian kita bisa taruh kursi untuk orang duduk, cari kita kursi yang kira-kira bisa dimanfaatin apa sih gitu, misalkan gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan gitu di ilmunya. Misal kalau kalian keburu-buru, kalau misalnya bisa ngedesain di SketchUp ya desain dulu aja di SketchUp gitu ya. Nah, kemudian ada namanya grup ini kayak kita masukin juga, import juga. Kemudian ada light, misalkan kalau misalnya pengen permainan lampu misalkan malam hari nanti ya, kita coba jelasin juga di malam hari, misalnya lampu kayak gini. Lampu di sini mungkin ya saya taruh di dalam bangunan juga, saya mungkin pasang lampu. Mainnya hati-hati aja, jangan terburu-buru pasang lampu di sini. Nah, misalkan gitu ya, ada lampu di situ, misalnya ada jenis-jenis lampunya, ada omni light, ada misalnya omni light fat gitu ya. Nah, misalkan saya ubah weathernya jadi malam, dia akan saya gelap ke sini, jadi lampu bisa dimanfaatkan. Oke, gitu ya. Jadi pemanfaatan lampu juga bisa dimanfaatkan. Nah, saya karena tadi kita balik ke library, saya hapus saja lampunya, kita nggak mau pakai dulu. Kemudian di sini ada efek. Efek itu ya ada efek air mancur, atau efek api gitu ya, atau efek smoke misalnya kebakaran misalnya, atau efek kabut bisa dimanfaatkan. Ada daun-daun misalkan, misalkan kayak di sini eh kayak kayak hal-hal tertentu gitu ya, bisa dimasukkan efek-efek tertentu. Bisa kalian cek aja masing-masing, nanti ada banyak banget. Kalau misalkan di Lumen saya bisa gitu ya, tapi kalau di Lumen 12 mungkin beberapa efeknya ada yang 6, akan ada yang hilang gitu ya kalau di efeknya. Kemudian utilities ada kayak text, measure, grid segala macam ya. Nah, bisa dimanfaatkan teks juga, ada reflection control gitu. Nah, kurang lebih sih itu untuk yang library-nya. Kemudian kita masuk aja ke materials. Mungkin material nggak terlalu banyak saya jelasin ya, karena mungkin terlalu banyak. Ini sebenarnya kalau material itu lebih ke eh, persepsi masing-masing gitu ya, lebih ke preferensi gitu, preferensi orang masing-masing. Jadi kira-kira ini udah pas gitu ya, oh ini contoh misalkan rumput. Rumput itu saya pakai various, atau kalian nanti ada juga bisa cari yang 2D grass, cari aja sampai ketemu. Ada indoor, ada outdoor gitu ya, ada custom gitu. Tapi biasanya kita pakai yang udah disediakan Lumen aja. Nah, kalau di Lumen 12 udah disediakan 3D grass gitu.
Misalkan contoh saya pakai ini. Nah, orang kan belum tentu suka dengan rumput kayak gini. Mungkin ada yang tidak suka, ada yang suka gitu ya. Mungkin ini lebih ke ukuran rumputnya bisa ditinggikan atau lainnya lebih tinggi gitu. Mau skill customnya misalkan mau di arah mana ini nggak tahu. eh, Nanti kita ikutin aja template-nya Lumion. Jadi kalau udah misalkan contoh saya pengen pakai rumput ini gitu, mungkin kalian ada preferensi rumput yang kalian suka gitu ya. Oke, saya klik OK saja. Kemudian ya yang perlu saya ingatkan satu lagi kalau untuk membahas material, pastikan di SketchUp kalian itu kalian sudah membuat materialnya itu berbeda-beda kalau perlu. Setiap komponen misalkan kayak di Plang ini dia harusnya dibikin komponen berbeda sama komponen yang atasnya mungkin pengen kalian warnanya berbeda atau material yang kalian gunakan berbeda-beda. Nah, jadi kalau setiap kalian membuat model di SketchUp terus pengen bikin gambarnya itu di Lumion atau di Lumion atau bikin video di Lumion itu kalian harus memikirkan memang materialnya dari awal tuh kira-kira bakal apa gitu ya. Jangan pas nanti sebenarnya bisa sih kita misalkan ada kesalahan kesalahan itu kesalahan import file atau misalnya pengen kita update gambar kita di SketchUp kita terus pengen masukin lagi ke Lumion bisa kita update saja bangunan kita itu dengan cara di content library-nya terus klik import klik bangun kita ya klik bangunan kita mana misalkan tadi saya mau import ini klik saja cari bangunannya. Nah nanti di misalkan kalian klik sini nanti kalian bisa di import model tapi yang harus kalian pastikan file SketchUp yang kalian bikin tadi nama dan nama filenya itu harus sama dan sudah diedit sebelumnya dan di save lagi ke save as. Jadi file yang lama itu di delete dulu baru di save as dengan file nama yang sebelumnya yang kalian bikin. Itu caranya. Jadi misalnya kalau ada kesalahan dari model kalian bisa kalian re-import gitu ya. Oke, back to the topic, kita balik ke material. Material tadi udah kita contoh misalkan mau pakai material di sini rumputnya kayak gini. Oke, kemudian misalkan kacanya udah cukup belum ya? Oh, misalkan kaca nih saya contohkan kaca. Saya pengen transparansinya itu nggak terlalu transparan gitu ya. Double sided nggak bisa dilihat dua sisi. Mungkin bisa dilihat dua sisi. Oke, bisa glossy atau dia lebih mengkilap nggak deh nggak usah yang mengkilap mungkin yang biasa aja nih lihat coba perhatikan di sini jendela sini beda dengan jendela di sini ya jenisnya beda jendela ini yang di sini translucent blue glass blue sini sedangkan yang translucent glass bluean oke jadi kalau misalkan kita beda itunya ya udah dia bakalan tidak mengikuti yang di bagian sini jadi harus kita edit lagi itunya saya pakai glossiness mungkin transparan itu seberapa transparan gitu ya saya pengen transparan banget kayak gitu glossiness pengen yang mengkilat banget glossinessnya relief ini ya lebih ke kayak gitu jadi kayak plastik gitu ya gitu ya bisa dimanfaatin gitunya bisa dicoba-coba aja nanti misalkan kalau bingung bakalan lama ini lebih ke bulan linersnya gitu ya misalnya pengen warna yang lebih gelap bisa dimanfaatin atau pengen yang lebih cerah gitu ya bisa dimanfaatkan ini ini pantulan ke cahaya pantulan reflectivity-nya ini internal bagian dalam gitu ya sedangkan yang ini ya ini kayak gitu kurang lebih gitu kalau untuk pemanfaatan di kaca misalkan contoh kalian mau pakai contoh di saya di lantai aja ya lantai saya ubah kita klik aja di bagian indoor kita pakai yang tiles atau lantai pilih aja yang bergaris ini supaya saya contohkan misalkan saya ambil bagian yang jelas garisnya mungkin yang ini ya mungkin yang ini garisnya jelas nih kemudian kita oke saja save kemudian pengen nih ini kekecilan nih tilesnya nah tinggal kita main di sini kita klik lagi double klik aja di materialnya misalkan contoh saya pengen warna itu warna balik lagi ke warna merah tadi sebelumnya misalkan hmm, pengen warna yang merah-merah jeruk gitu kayak gini oke bisa digunain saya kan parallax tadi ya seperti yang seperti tadi ya lebih lebih detail gitu lebih kasar gitu reliefnya tuh
Jadi misalkan set gitu lebih kelihatan kasarnya gitu kalau relief, lebih kasar gitu ya. Misalkan saya pengen yang agak kasar gitu, kalau misalkan lebih, saya ulang lagi ya. Misalkan tadi kita balik ke, bentar, saya balik lagi. Misalkan sini kita ubah warnanya, misalkan warna merah gitu. Oke, kita ubah warnanya. Misalkan kayak gini aja. Relief tadi adalah lebih pembukanya lebih kasar atau enggak. Mungkin sini saya warnanya lebih pengen yang lebih ngejang merah biar lebih jelas. Dia lebih ada tekstur kasarnya gitu ya di lantainya. Jadi secara logika kan tidak licin ya biasanya kalau benar kasar-kasar gitu ya mukanya. Kemudian dia memantulkan eh, aturan cahaya nggak, reflectivity-nya memantulkan. Oh, misalkan ada tetap ada tapi nggak terlalu banget gitu. Misalnya kan kayak gini. Kemudian glossy nggak, kilat nggak, nah, gitu. Kilat, misalkan kilat mungkinnya, oh ini lumayan kilat kayak gini sekitarnya kan. Jadi preferensi masing-masing ya kalau untuk masalah material gitu. Kalau kalau tergantung kalian yang menggunakan aplikasinya gitu. Kemudian kita bisa ada juga offset, misalkan di sini posisinya kurang, biasanya kan ada letak orang masang-masang lantai kan harus sejajar atau gimana, misalkan pengen yang kayak di posisinya digerakin zatnya di mana gitu ya. Kemudian ada juga di sini orientation, misalkan kalian pengen yang berapa derajat, 90 derajat pemutaran, pitchnya juga misalkan maju mundur. Kemudian banknya lebih lebih kayak mana ya, kayak posisinya tuh kayak lebih ngembang gitu ya. Kalau di tengah-tengah ya dia agak ngembang gitu, kita pakai nol aja, nggak bisa kita gunakan. Kemudian ada transparansi, ini saya nggak pakai transparan atau baik thicknessnya saya pengetahuannya kan ya, ini lebih ke shadownya gitu kalau kayaknya tuh, tapi kita pakai yang ini, jadi di pas di bawah shadow tuh kelihatan jelas gitu transparannya gitu. Misalkan cantik tetap dia kelihatan gitu lebih jelas. Kemudian kita di sini ada namanya setting, kalau emissive ini dia kayak gitu jadi terang banget gitu ya, misalkan ini gitu. Kemudian ada saturation kayak perubahan warnanya. Oke, misalkan kita saturation kayak gini aja udah cukup. Kalau misalnya pakai spekular kayak misalnya emissive digabung ya jadi kayak lampu gitu, tapi tidak kita pakai spekular, kita nolin aja. Kemudian weathering ini ya udah kayak misalkan pengen ada lumut gitu di lantainya atau apa gitu ya, bisa kita gunain, bentar, nih lumutan weathernya dimanfaatin. Stone misalkan jenisnya, kalau stone tuh dia bakalan apa, lumut gitu. Misalkan dia bahannya dari aluminium karatan gitu ya, tapi kita pakai stones, garisnya itu lebih, nih lihat garisnya hilang, garis batasnya itu. Kalau ini ya udah ada kelihatan garisnya. Ini foliage, ini nggak usah digubris, ya udah itu aja. Jadi kurang lebih gitu ya kalau untuk material. Jadi kalian bisa mengedit satu-satu material sedetail mungkin sampai kalian puas gitu ya. Itu untuk masalah material. Kemudian ada namanya landscape. Landscape ini mungkin misalkan contoh kalian pengen bikin sebuah bukit di samping bangunan kalian. Contoh di sini ada yang lower masuk ke dalam, ke sini flatten, perataan, kemudian jitter kayak yang baik ranger, kemudian smooth tingginya gitu. Kita kayak yang biasa saja. Misalkan ini brush size-nya pengen yang gede, yang gede nanti takutnya kena kebangunan. Jadi brush speed-nya seberapa cepat kita pengen gede, nah, gitu. Segede ini misalkan kita bukit-bukit rumah kalian. Nah, sini nggak mungkin dong ada bukit. Kita hapus aja pakai flatten. Hmm, kita di flatkan atau misalnya di lowerin, nah, gitu ya. Misalkan gitu. Misalkan gini. Kalau bisa nggak mau ya udah diunduh aja sampai kelihatan gitu atau balikin lagi aja, misalkan di depan-depan aja misalkan yang bagian bukit misalkan, nah ini atau ini itu keliling bukit gitu ya, bisa dimanfaatin. Jadi misalkan gini, misalnya dikelilingi bukit atau misalkan dikelilingi sama air gitu. Misalkan ini klik aja water, nah biasanya bikin harus bikin cekungan dulu kan, klik aja di lowerin nih, nanti di lowerin bagian sini ada kolam misalkan, udah tinggal di
yang udah terjadi tinggal kita move aja atau di placementin ulang gitu. Misalnya kita hapus lagi AR-nya, kita klik place di bagian sini ini gitu ya. Bisa kita bikin sebuah lingkungan kita mau dibikin kayak gimana pun bisa kita bikin. Misalkan landscape grass di onin, nah dia landscape-nya tetap nyala untuk rumput-rumput yang di landscape-nya aja, bukan di bangunan yang kalian bikin ya. Kemudian ada paint, ini misalkan di sini pengen agak gersang gitu ya, bisa klik sini kalau nggak salah. Tekstur ya. Oke, kalau nggak salah ini custom landscape gitu. Misalkan saya mau kayak gini dimatiin, misalkan yang di sini mau dinyalain kayak ada ini juga dimatiin gitu. Seberapa detail tile itu ya. Kemudian di sini misalkan saya push gitu. Oke, mungkin kurang lebih gitu ya, nggak terlalu banyak yang bisa dimatiin, tapi cuman mungkin misalnya kalau misalnya ocean diaktifin ya di lautan gitu, misalkan kalian di tengah laut rumah kalian gitu, bisa diaktifkan oceannya gitu gitu, kurang lebih gitu. Ada open state juga bisa disesuaikan, misalkan tadi ya udah kita pakai di tengah laut aja, misalkan ocean dinyalain ya udah diaktifin, jadi rumah kalian banjir gitu di tengah ocean gitu, kurang lebih gitu. Nah kemudian kita balik lagi ke weather ini dia ada real skies dinyalain. Oke. Nah, kalau real skies kalau itu biasanya untuk di Lumion 12 sudah ada, tapi nggak tahu kalau di Lumion 6 udah ada atau belum. Misalkan contoh kalau misalkan pakai yang mana, misalkan polygon gelap gitu, atau misalkan lagi cerah banget, tapi dia malam ini ya nggak bisa kita ubah, cuma paling sky brightness-nya, wind direction-nya dimain, wind speed-nya paling. Kalau ini nggak bisa, kalau bisa kita pakai uh, real skies gitu ya, jadi menyesuaikan sama lingkungan aslinya. Kalau udah itu aja mungkin untuk pemanfaatan library-nya, mungkin saya mungkin bagusin dikit ya, tambah pohon mungkin. Contoh di sini saya tulis saja pohon apa ya, misalkan pohon-pohon seperti itu, pohon saya placement aja biar kelihatan lebih berisi ya, itu misalkan gitu. Jadi banyak pohon gitu di sekitar pekarangan. Misalkan saya udah nih, oke udah setuju, misalkan tambah lagi paling di sini jadi dua, di sini juga rumah tetangga misalkan. Ini didesain aja, apalagi kalian udah belajar tentang site plan kan. Site plan itu harus mendesain sebuah lingkungan sekitar kalian, lingkungan di site kalian itu harus didesain. Bisa kalian udah bikin layoutnya tuh, tinggal kalian tambah pohon-pohonnya aja di di roomnya. Jadi tinggal kalian misalkan contoh anggaplah sudah saya render ya materialnya, jadi tinggal kita klik aja, balik lagi ke konten ini, dan kita klik aja di sini yang namanya fotos. Fotos ini untuk kita merender sebuah foto, misalkan saya mau render kok bagian di bawah sini. Ini ya yang kayak gini, saya cari pengen lebih naik ke atas lagi atau turun gitu ya, pengen lebih tinggi kelihatannya kayak gini misalkan, tinggal kita klik aja dulu misalnya store kamera supaya ada, ingat gitu, supaya nggak hilang tampilan view yang kalian pengen gitu. Kemudian di sini ada namanya custom style, kalau misalkan di Lumion atas biasanya, misalkan kalau realistik ya udah otomatis dia ada settingan realistis, misalnya kalau saya pakai realistis ya udah langsung ada tampilan FX-nya gitu yang disediakan otomatis sama pihak Lumionnya. Misalkan kalau mau pakai yang sistem daytime bisa, atau ada namanya color sketch gitu ya, misalnya contoh kayak gini. Misalkan kalau kalian nggak mau ya pakai aja yang custom style, bisa kalian custom di sini dan banyak banget manfaatnya. Contohnya misalkan kalian pengen disuruh bikin sebuah apa gitu, custom sketch, photo matching atau store form atau orthographic view, misalnya orthographic view gitu. Yang orthographic view misalnya ortogonal, bikin ortogonal itu bisa dari Lumion juga bisa gitu ya. Tapi biasanya saya begini, atau misalkan pengen bikin tampak page-nya dijadiin
0 derajat. Ini ada ditampak nih. Misalkan di bagian heading ke bagian 45 derajat. Berarti sini ini udah tampak nih, tampak samping, tampak depannya tadi. Ini untuk tampak. Misalkan bisa dimanfaatin untuk tampak gitu, atau potongan kawasan. Bisa digunain, disesuaikan aja. Nih, potongan kawasan nih udah. Tinggal kalian edit aja. Gitu ya. Kita bisa dapat potongan kawasan atau tampak kawasan kita. Atau tampak bangunan kita juga bisa. Sesuaiin aja, misalkan contoh karena ini terlalu gede jadi saya simpan aja di stop 2. Maaf, kalau stop 2 dia akan hilang dong. Oke ya, balik lagi kita ke pitch nya disesuaikan aja, misalkan 00, di sini jadiin 45. Oke, udah dapat kawasannya, misalkan kayak gini. Udah tinggal saya foto aja, ini dapat nih, tampak itunya. Misalkan saya udah dapat nih, misalkan pengen bikin lagi yang baru, saya kan custom style, pengen yang ada info animasi nanti. Misalkan mau pakai yang fish eye, bisa fish eye, saya focal point mau digedein, bisa kalian ekspor aja. Sebenarnya FX-nya itu banyak banget kalau di Lumion. Artistika, misalnya kamu pakai yang mana, saya contoh yang tadi suka-suka kayak typical desain, gambar-gambar manga itu bisa dimanfaatin FX-nya banyak banget. Enchantment misalnya pakai bloom, misalnya sharper atau solution-solutionnya. Tapi kalau misalkan kalian uh, pengen lebih cepat ya pakai aja, misal kalau lumayan yang cukup tinggi bisa ada yang realistis, misalnya contoh saya fokus realistis, atau misalkan saya review yang lebih bagus, misalkan di sini ada babi nyanca yang kemarin dibikin. Nah, jadi gini, klik aja misalkan ini. Nah udah, misalkan contoh kalian mau gini, misalkan foto gini, udah ya, ini udah selesai. Misalkan pengen replace foto tinggal store aja gitu ya, atau pengen lebih dapat tempat kawasan nanti dipotong aja di cut di Photoshop atau apa gitu, misalkan segini, ini tampak kawasan kalian misalkan segini ya, tinggal uh, di save aja. Atau mau bikin lagi, saya bikin baru di sini ada namanya, kita bikin lagi FX, klik FX, di sini kita pengen bikin yang orthogonal views yang uh, orthogonal kalian misalnya gitu. Ini aja pitch-nya dikurangin itu ya, jadi ini terjadi dulu 2 div baru. Apa nih ortogonalnya itu ya, misalkan contoh kayak gitu kurang lebih. Kalau udah, ya udah tinggal disesuaikan aja sih, atau mirror clip, atau dikecilin verclipnya dijauhin gitu, bisa disesuaikan aja ya, sampai kira-kira pas gitu gambarnya. Bisa dimanfaatin. Ini agak susah sih nyeting kamera, tapi ya begitulah ya. Jadi kita pitch-nya atau disesuaikan headingnya, atau zoomnya dikecilin gitu biar lebih jelas, bisa disesuaikan itu ya, bisa dimanfaatin zoom zoom on-nya, zoom in-nya gitu, headingnya di mau posisi mana ambil gitu ya, misalkan saya 45, zoomnya aja dimainin, terus kita zoom lagi ke sini, terus dimainin kayak gitu ya. Mau lebih gitu untuk level kalahnya mau diputihin gitu yang bawahnya gitu, bisa dimanfaatin. Tapi kalau bisa ortogonal pakai aja yang background putih yang udah ada di tampilan template awal, kurang lebih gitu. Nah kita balik ke proses render ya, kita klik aja di sini namanya render foto. Nah tinggal kalian pilih aja di sini, misalnya ada foto set, ya udah, ya bener foto set aja langsung sekaligus, misalkan set map atau subtract maps gitu ya, tapi kita nggak usah pakai itu, kita pakai aja yang biasanya kalau misalnya gambarnya agak gede pakai aja render desktop gitu. Misalkan contoh saya taruh sini nih folder dan Lumion, nih saya klik satu, save aja langsung, dia akan merender fotonya, saya akan gitu, lebih gitu ya. Ini sebagai contoh aja, sebenarnya bisa lebih bagus lagi kalau misalkan kalian pengen lebih detail gitu, bisa bisa banget. Ini hasilnya kurang lebih
Kalau misalkan kalian penasaran, bisa kita lihat di sini folder. Bentar ya, ini folder, atau open folder aja di sini langsung bisa. Kita lihat fotonya hasilnya. Ini hasil foto-fotonya. Bisa dengan cepat gitu ya. Bisa disesuaikan. Nanti kalau misalkan itu ya tinggal dipotong aja di bagian sini. Begitu. Kemudian klik OK aja. Nah, kita mungkin udah nih bagian foto, udah selesai. Mungkin kita masuk aja ke bagian build dulu, balik ke build. Kita pengen bikin sebuah video. Klik movie aja langsung, movie. Nah, di sini kita bakalan merecord. Misalkan contoh, kita pengen mengkelilingi bangunan kita. Klik record aja. Fungsi di sini ada import ya, image import gitu. Misalkan cuma masukin foto-foto gitu, bisa di import nanti. Atau movie from file gitu misalkan. Nah, saya pengen bikin sebuah rekaman misalnya, bikin sebuah video satu aja misalkan contoh. Nah, kita pilih dulu, misalkan mulai dari video ini, kita klik aja, tinggal kita maju, jalan kayak WASD juga, jalan misalkan di sini melihat nah ini harus fotografi juga sih sebenarnya, tapi karena kita ya disesuaikan sampai kira-kira oh enak dilihat sebenarnya, ini make sense, nggak nabrak pohon kayak drone juga atau kayak kamera biasa ya bisa saja make sense aja gitu, misalkan gitu misalnya lagi bangunan itu, nah itu nabrak pohon tuh nggak boleh tuh, ini mundur disesuaikan aja sampai kira pas gitu. Ini gitu. Terus dia ke arah sini, terus baru ngezoom out misalkan. Nah itu disesuaikan aja tinggal. Lebih gitu. Coba kita misalkan jangan jadi 1 menit, misalkan pengen jadi videonya 15 detik aja, klik 15. Terus play. Dia akan bergerak cepat. Kalau misalnya pelan ya sesuai pelan juga. Ini kan agak tajam-tajam nih saya bikinnya, tapi nggak apa-apa. Karena untuk belajar juga kan. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalkan kita pengen di bagian situ agak kurang nih, bagian di sini tadi cepat agak kurang enak, dihapus saja, dihapus yang bagian-bagian yang disalah itu. Terus makanya kalau bikin video dicek-cek terus saja videonya. Kita misalkan enak di bagian sini udah stop, kita pause, kita balik ke sini, kita gerakin lagi. Oke, ke sini, baru kita mundur dikit, tahan, balik ke sini, saya kalau cek, mundur, 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 gitu, kurang lebih itu. Misalnya kalau mau dikurangin ya kurangin aja 5 detik. Kalau udah, klik save clip and go back to movie. Nah, di sini FX juga bisa dimanfaatin. FX-nya misalnya pakai realistis videonya bisa. Tapi semakin banyak kita masukin FX, dia bakalan rendernya makin lama juga gitu ya. Mungkin juga kita misalkan mau masukin FX animation. Nah, ini kurang lebih misalkan pakai time frame gitu. Bisa nggak ya? Saya agak lupa juga sini. FX time frame offset bukan, jangan pakai time frame bukan. Oke, FX ini kemudian coba pakai yang move edit. Nah, misalkan dia ada adik kecil ini, kita bikin dia start posisinya di sini, kita klik dulu, misalkan kita pengen gerakin seseorang, ini move dulu, start posisinya di sini ke bagian sini, misalkan dia jalannya ke bagian sini, misalkan kita live review, nah dia bakalan jalan ke bagian sana, atau misalkan salah posisinya, maaf, kita balik ke edit, kita pengen dia endpointnya di sini, udah tinggal di sini aja, misalkan kita lihat review aja, apply, nah dia jalan ke arah sana gitu ya. Kita bisa manfaatin untuk bergerak orangnya, bukan sekadar dia jalan di tempat,
Nah, bisa kita klik edit aja. Misalkan di sini end position di situ, lagi ke bagian ini misalnya tabrakan lah dia atau gimana nanti nggak tahu. Kita klik, coba kita play aja untuk jalan tuh anak kecilnya. Atau kalau pengen penasaran, oke maaf ya saya ulang lagi. Di sini misalkan contoh kita mau lihat edit dulu sini, kita pengen lihat si anak kecil tadi apakah dia jalan beneran jalan atau enggak, kita klik preview aja terus kita mulai video. Oke tuh dia jalankan ke arah yang kita tunjuk gitu directionnya, lalu gitu. Dia balik lagi gitu sampai videonya selesai, kemudian klik confirm. Kalau udah mungkin oh ini udah yakin sih udah bagus videonya misalkan, tinggal kita klik render aja. Nah, ini perlu diperhatikan. Misalnya kalau misalnya mau yang FPS yang gede, yang misalnya tidak itu ya mau bintang gede ya bisa silakan. Misalkan saya mau bikin yang render HD, kita lihat ya berapa menit rendernya. Misalkan contoh video, kita lihat HD loh masih. HD itu kita membutuhkan 2 jam untuk 15 detik video. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan animasi-animasi yang berlebihan karena dia akan overkill gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Misalkan kita bakalan pakai yang yang kecil-kecil aja, misalkan ini untuk belajar. Tapi kalau biasanya saya dulu render di lumen-lumen kecil gitu, saya pakai yang anti-aliasing 2 aja, FPS-nya 30 HD gitu ya. Misalkan contoh video baru. Nah, 45 menit, 30 menit gitu ya. Kurang lebih gitu. Waktunya kurang lebih gitu, tapi coba kita pengen saya cepetin aja. Saya nggak pakai ya waktu mungkin saya cepetin aja, jangan terlalu 15 menit. Edit dulu klipnya, kita edit yang lebih cepat aja kayak 7 detik misalnya ya. Bisa paling itulah paling short gitu ya, paling 11 detik ya. Play aja, klik OK, kemudian kita render aja dulu. Kita nggak usah pakai ini, kayak bintang ini aja misalnya itu kita HD gitu. Contoh video baru satu gitulah ya. Jadi memang ini cepat nih 5 menit, kita tunggu aja. Ini untuk yang udah eh, RTX saja gitu. Jadi yang mempengaruhi lama lambatnya render itu adalah FX-nya. Jadi bukan kalau misalnya kalau bikin video sederhana aja ya nggak usah pakai FX sih bakalan lebih cepat nih. Contoh, ini kan lama tetap lama ya. Soalnya ya laptop-laptop lah itu juga bisa. Tapi kalau pakai Lumion yang itu ya. Misalkan saya hapus aja nih FX-nya. Misalkan saya tidak pakai realistis, pakai custom aja. Saya render pakai yang ini aja nih, good quality HD satu misalnya video. Nih. Itu pun aja dia masih 10 menit gitu ya. Nah, memang udah lumayan. Tapi kalau misalnya pakai lumayan-lumayan kecil aja, nggak akan lama sih. Bentar paling. Ya, kurang lebih gitu. Jadi, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Bisa lebih eksplor lebih dalam lagi tentang masalah Lumion. Nah, harapan saya kalian yang sudah punya laptop atau memang yang belum punya laptop bisa pinjam atau belajar sama-sama bareng temennya. Nah, jangan khawatir untuk masalah laptop kalian ini nggak kurang bagus segala macam, itu bukan jadi sebagai alasan gitu ya. Saya juga dulu belajar nggak pakai laptop yang bagus-bagus banget, bisa menggunakan Lumion 6, makanya saya menyarankan di Labcom itu kan pakai yang Lumion 6 tuh karena masih enteng untuk render video juga masih lumayan nggak terlalu berat gitu, atau juga render foto juga masih enteng sebenarnya. Tapi karena kemarin udah disetting sama pihak lab itu nggak boleh menggunakan hmm, internet, jadi ada sesuatu hal mungkin agak nge-lag ya habis di setting sama untuk itu TBK, jadi agak berat. Seharusnya karena sudah saya coba cukup enteng banget di Labcom itu pakai Lumia 6. Mungkin coba di download atau ada teman yang udah kayak Lumia 7 boleh juga dicoba aja. Nah, kurang lebih gitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa belajar ya. Nanti mungkin di semester 3 udah bisa pada pakai Lumion. Kemarin juga untuk pembelajaran
Inkscape mungkin cukup belum lengkap atau masih tahap gambar saja, mungkin bisa dipelajari juga, atau tanya-tanya teman yang udah paham, atau cari di video YouTube juga bisa. Jadi kurang lebih gitu yang bisa saya berikan. Terima kasih.